Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang budidaya semangka lagi teman-teman. Yaitu pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pemeliharaan, yaitu pemangkasan cabang air pada budidaya semangka. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman tani, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemangkasan cabang air pada tanaman budidaya semangka teman-teman. Pemangkasan cabang air ini termasuk dalam tahap pemeliharaan pada budidaya semangka. Seperti yang teman-teman lihat ini teman-teman, ada dua bedengan lagi yang belum kami pangkas cabang airnya. Yang sebelah di belakang kami itu udah dipangkas cabang airnya tadi teman-teman oleh ibu kami dan juga bibi kami. Pemangkasan cabang air ini kita lakukan saat umur semangka kita sudah masuk umur antara 35 hari sampai umur 40 hari setelah tanam teman-teman. Sebab ketika itu cabang-cabang air tanaman semangka kita sudah mulai terlihat dan sudah akan mengganggu pertumbuhan tanaman semangka kita. Atau teman-teman dapat memperdomani dari ukuran buah pada tanaman semangka ini. Biasanya teman-teman, saat umur semangka masuk pada umur 35 hari sampai umur 40 hari setelah tanam ini, semangka sudah ada yang mulai sebesar telur ayam teman-teman. Tapi rata-rata kalau buah semangka kami sekarang itu baru sebesar ini teman-teman. Sebesar-besar jempol tangan. Tapi yang lebih bagusnya, pemangkasan cabang air ini kita lakukan saat buah semangka kita berukuran sebesar telur ayam teman-teman. Nih, baru sebesar ini teman-teman. Cabang air itu adalah cabang-cabang yang hidup di ketiak daun seperti ini teman-teman. Ini cabang air namanya teman-teman. Jadi menjelang buah ini ada cabang airnya. Jarak pemangkasan pertama kemarin saat kita melakukan pemilihan buah dan juga cabang airnya yang berada di pangkal tanaman ini sudah kita buang juga waktu itu teman-teman. Jadi bagian pangkalnya itu cabang-cabang airnya tidak ada lagi karena sudah kita potong. Ini bekas pemotongannya kemarin. Ini adalah cabang induk yang kami hidupkan dan ini cabang satu lagi pendukung pembuahan yang akan kita hidupkan pada tanaman budidaya semangka ini. Namun pada cabang ini buahnya sudah hidup lagi, udah hidup sebesar telur ayam teman-teman. Ini buahnya terlalu dipangkal jadi kita buang. Kita kembali lagi ke pemangkasan cabang air tadi. Jadi pemangkasan cabang air ini adalah pemangkasan kedua pada budidaya semangka kalau kita tidak melakukan topping. Cabang air yang kita pangkas adalah dari bawah buah seperti ini. Ini kan buahnya teman-teman. Kalau cabang air yang di buah sampai yang di atasnya itu dibiarkan saja. Kita gunting saja seperti ini. Nah, nih. Kita buang nih teman. Nah, kita potong sampai cabang airnya ini habis sampai pangkal. Ini sangat panjang-panjang sekali teman-teman. Sudah panjang-panjang sekali cabang airnya teman-teman. Dan cabang yang satu lagi pun seperti itu teman-teman. Meskipun ini cabang pendukung, tapi cabang airnya juga kita buang. Karena dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman semangka kita. Ini udah panjang-panjang, tentu dia akan ikut menyerap unsur hara yang kita berikan melalui pemberian pemupukan susulan. Ini kita buang saja. Kalau pada cabang yang pendeknya ini atau cabang semangka kita ini, cabang air yang dibuang adalah cabang yang sudah panjang saja teman-teman, supaya kita tidak terlalu kerepotan dalam membuang cabang air ini. Jadi cabang air untuk kedua cabang semangka ini kita buang, baik itu cabang pokok maupun cabang pendukungnya ini. Untuk cabang-cabang yang berada di atas buah seperti ini dibiarkan saja teman-teman. Hal ini tujuannya adalah bertujuan adalah untuk mendukung pertumbuhan buah semangka juga. Kalau daun di pangkal itu cepat rusak, misalkan kita terlambat melakukan penyemprotan, tentu akan berdampak juga terhadap pertumbuhan buah semangka kita. Jadi dengan adanya cabang-cabang air yang di atas buah ini, proses fotosintesisnya atau pemasakan makanan melalui daunnya itu akan efektif.
Itu berdasarkan pengalaman kami saja ya teman-teman, bukan berdasarkan teori-teori yang ada di buku. Kita coba lihat satu cabang lagi. Nih, ini ada buahnya yang besar sebenarnya teman-teman. Tapi kita lihat di atas ini buahnya juga bagus. Nih, ini teman-teman. Jadi buah yang dipangkal ini pasti akan bulat juga, jadi kita buang. Seperti yang kami singgung tadi, manfaat dari pemotongan cabang air atau tunas air ini adalah untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara oleh buah ini, karena dari pangkal itu langsung menuju buah unsur haranya. Tapi kalau ada cabang-cabang airnya, tentu cabang air itu akan ikut menyerap unsur hara yang kita berikan dan akan mengganggu pertumbuhan buah semangka kita teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya setelah cabang-cabang air ini kita pangkas. Dan insya Allah pemangkasan cabang air ini akan mendukung pertumbuhan buah semangka kita yang ini teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin demikian dulu penjelasan kita mengenai pemangkasan cabang air pada budidaya semangka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini merupakan tahapan perawatan pada budidaya semangka yang harus kita lakukan agar pembuahan kita berbuah dengan baik dan maksimal teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Namun sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.